Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Yakad min shiddati syauq fuadi yatir ila man hubbuh ila halil habibil ladzi hubbuh sakan fid dhamir. Nyaris karena beratnya rindu, hati ini ingin terbang menuju kepada kekasih yang cintanya tinggal ada di sanubari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang di hati kita selama ini? Di hati kita selama ini adalah hijab, yaitu dunia, sehingga kita tidak tahu nilai nikmat yang sangat besar, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulullah. Tidak ada yang lebih istimewa lebih daripada gurub minallah wal gurub min Rasulillah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Tapi rupanya kita sekalipun dalam solat dekat sama Allah, kita ingat dunia kita. Sekalipun dalam majlis kita dibacakan sejarahnya Rasulullah, kita ingat dunia kita. Dan kita tidak bisa menikmati itu semuanya karena kita menjadi orang yang mahjub, orang yang sudah terhijab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus singkap itu hijab, sehingga benar-benar kita akan bisa menjadi orang yang beruntung karena menikmati dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau kita menjadi orang duniawi, maka kita akan terus mencari dunia. Tapi kalau kita menjadi orang yang pandangannya akhirat, maka kita harapkan adalah Allah dan Rasulullah. Karena itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dia berkata, kun fid dunya bibadanik wa kun fil akhirah biqalbik. Jadilah kalian semuanya dalam urusan dunia cukup dengan badan. Boleh kamu pakai baju yang bagus, tapi jangan cinta dengan di hati kamu. Boleh kamu tinggal di rumah yang mewah, tapi jangan cinta di hati kamu. Boleh kamu urusan dunia, tapi bukan karena cinta di hati kamu. Yang di hati kamu adalah cinta akhirat. Karena sesungguhnya dunia ini tidak berharga kalau dibandingkan dengan akhirat. Jadilah kamu dalam urusan akhirat dengan hati kamu, dengan dalam urusan dunia dengan badan kamu. Karena itu doa mereka para salaf, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu ada di tangan, bukan di hati. Tangan silakan menerima dunia, menghitung duit, tapi setelah itu biar pergi dari tangan. Enggak mungkin kita akan bawa sebanyak itu duit itu ada di tangan kita. Tapi kalau sudah ada di hati, ya ikhwani, hatta dalam sholat kita akan ingat duit kita, kita ingat dunia kita, dan itu kerugian yang besar. Karena kita kehilangan nikmat yang paling agung, yaitu dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Naif sekali saudara, kalau ada orang bertemu dengan presiden, tapi dia masih ingat dengan RT, artinya terganggu dengan hubungan dengan RT. Karena sesungguhnya seluruh RT dan negeri itu adalah di bawah daripada satu presiden. Kalau sudah kita dekat dengan Allah dan Rasulullah, masihkah kita mengingat dunia yang tidak bernilai ini dibandingkan nikmat dari Allah dan nikmat dekat dengan Rasulullah SAW? Karena itu benar-benar kita harus kembali dan koreksi diri. Jadikan Nabi dan warisan Nabi adalah segala-galanya bagi kita. Karena itu adalah kekayaan, karena itu keberuntungan yang sangat besar. Apa warisan Rasulullah? Al-ilm.
ilmu yang bisa mengenalkan kamu dengan Tuhan kamu, ilmu yang bisa mendekatkan kamu dengan nabinya kamu, ilmu yang bisa membuat kamu zuhud daripada dunia, ilmu yang bisa membuat kamu kenal nilai akhirat sehingga kamu ingin meraihnya. Hadza huwal ilm. Nabi tidak mewariskan untuk umatnya istana. Nabi tidak mewariskan untuk umatnya harta, tanah yang luas. Innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma. Para nabi itu tidak ada yang mewariskan untuk umatnya dinar dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Siapa orang yang mengambil bagian daripada warisan ilmunya Nabi, maka dia menjadi orang yang beruntung. Dia menjadi orang beruntung besar. Apakah orang yang banyak duitnya tapi tidak tahu yang wajib, tidak kenal dengan Tuhannya, tidak kenal dengan Nabi itu beruntung? La. Akan dibuktikan kalau dia meninggal bahwa semua hartanya tidak akan bernilai. Apakah orang yang punya karir yang tinggi itu menjadi orang beruntung? Belum tentu. Akan dibuktikan kalau dia meninggal. Karena itu semuanya tidak ada bernilai. Nah, karena itu jadikan dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah adalah tujuan dan cita-cita kamu, yang sehingga kamu menjadikan dunia ini adalah membantu kamu untuk dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana ajdaduna Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillau. Tidak ada kebanggaan bagi seseorang kecuali orang yang punya ilmu, karena mereka di atas petunjuk Allah. Semuanya diukur dengan ilmu. Mau bekerja, ilmu. Mau berbicara, ilmu. Dalam rumah tangga, ilmu. Dengan masyarakat, ilmu. Ada di pasar, ilmu. Mereka dalam petunjuk Allah, ahlul ilm. Dan bagi orang yang minta petunjuk, mereka orang yang minta petunjuk, mereka menjadi pembimbingnya. Mereka menjadi pembimbingnya. Inilah al-fakhr. Inilah kemuliaan. Antum hadir hall ada di mana-mana. Adakah mereka bukan ahlul ilm? Diceritakan pabriknya, diceritakan dunianya, diceritakan kendaraannya, diceritakan pakaiannya, diceritakan pangkatnya dari urusan duniawi. La, diceritakan ilmunya, waraknya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula ahlul fakhr. Mereka orang yang patut untuk dibanggakan, dan itulah kebanggaan hakiki ya ikhwani. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Bagaimana Sayyidina Hasan? Beliau berkata, utlubul ilma, cari ilmu, wahfadhuh, dan apalkan. Fa in lam tastati'u hifdhahu faktubuhu wada'uhu fi buyutikum. Apalkan, cari ilmu, apalkan, cari ilmu, apalkan. Enggak mampu apal, catat, taruh ada di rumah kamu supaya ingat. Bagaimana adabnya masuk kamar mandi? Enggak apal, taruh supaya kamu ingat. Doanya kamu waktu setelah wudu, baca. Sebelum tidur, taruh di kamar tidur kamu. Ketika kamu tadi itu berpakaian, taruh di almari kamu. Ketika kamu tadi itu di hadapan kaca, taruh di hadapan cermin kamu. Ketika kamu naik kendaraan, taruh ada di kendaraan kamu. Cari ilmu, hafalkan. Nggak bisa ngapalkan, dicatat, kemudian ditaruh ada di rumah kita, sehingga anak-anak kita ketika makan dengan dasar ilmu, ketika ada di ruang tamu dengan dasar ilmu, di ruang tidur dengan dasar ilmu, masuk kamar mandi dengan dasar ilmu, naik mobil dengan dasar ilmu, semuanya dengan dasar ilmu. Hadza huwa. Ini keberuntungan ya ikhwani. Ini yang bisa membuatkan dekat dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu jangan kita menjadi orang yang naif. Sayyidina Husain, ya jangan dunia begitu, percuma lah itu. Kita ini rezeki ini sudah dibagi ya ikhwani.
Jangan kita menjadi ambisi dalam urusan duniawi, percuma. Apapun usahanya kita, itulah yang sudah kita dapatkan sesuai dengan ditentukan oleh Allah. Kata Sayyidina Husain itu di pedangnya tertulis, ada tulisan begini, ar-rizqu maksum, wal haris mahrum, wal bakhil madmum, wal hasid maghmum. Di pedangnya Sayyidina Husain tercatat begini, ar-rizq maksum, rezeki itu sudah dibagi, nggak perlu rebutan ente, nggak perlu khawatir. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang sudah ditakdir oleh Allah nggak mungkin akan luput dari kamu. Yang tidak ditakdir oleh Allah nggak mungkin akan mengena kepada kamu. Udah dibagi oleh Allah. Wa rizq maksum hatal hinash. Cacing dalam tanah itu sudah rezekinya ada, saudara. Apalagi kita di atas tanah jadi manusia. Masa nggak percaya dengan bagian rezekinya kita yang telah ditentukan oleh Allah. Ar-rizq maksum wal haris mahrum. Orang yang tamak urusan dunia mahrum, nggak dapat apa-apa. La dunia wala ketenangan, wala magom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizq maksum wal haris mahrum, wal bakhil madmum. Kalau punya rezeki, jadikan amal soleh. Karena orang yang kikir itu tercelah kepada manusia, tercelah juga kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kikir itu jauh dari rahmat Allah, jauh daripada cinta manusia, jauh dari surga Allah, dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal hasid maghmum, orang yang hasud, iri terhadap urusan dunia, maghmum, sumpah setiap saatnya. Kenapa? Setiap kelihatan ada orang yang lebih berhasil, sakit hati. Sakit hati terus, padahal gak ada nyakiti, dia menyakiti dirinya sendiri. Karena itu jangan urusan rezeki setiap saatnya di pikiran kita. Dekatnya kamu sama Allah gimana? Dekatnya kamu dengan Nabi bagaimana? Warisan ilmu dari Allah bagaimana? Warisannya Nabi bagaimana? Ini yang harus kita pentingkan. Sayyidina Muhammad al-Baqir pernah menasihati Sayyidina Ja'far as-Shadiq, dan ini perlu kita nasihatkan kepada anak kita. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang hanya membanggakan nasab tapi tidak melestarikan kemuliaan nasab. Sayyidina Muhammad al-Baqir nasihat kepada Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Bagaimana nasihatnya? Ya bunayya, al-ilmu jamil, wabika ajmal, wal jahlu qabih, wabika akbah. Wahai putraku, ilmu itu indah, tapi kalau ilmu pada aku sama pada kamu, karena kamu nasabnya baik, ahlul ilm, maka lebih indah. Bodoh itu jelek, wahai putraku, tapi kalau kebodohan itu pada aku dan kamu, itu lebih jelek. Kenapa? Datuk kamu gak ada yang bodoh. Datuk kamu adalah ahlul ilm, bukan ahlul jahl. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Kenalkan kepada Habibina Muhammad, kenalkan dengan salafnya kita, kenalkan dengan Tuhan kamu. Jangan kita kenalkan dunia. Akhirnya tidak menghargai Allah, tidak menghargai Rasulullah. Dianggap ini majlis, hanya majlis apa ini? Nggak ilmiah. Dia nggak tahu bahwa ilmu itu yang mulia adalah kalau mendekatkan dengan Rasulullah. Dia nggak paham, baca kitab Bukhari, baca kitab Ihya, apa itu? Nggak intelektual. Dia nggak paham. Ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah itu adalah kemuliaan. Dia menganggap ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris afdal daripada ilmu Al-Quran, ilmu hadis Rasulullah SAW. Ini apa ini? Inilah program syaitani yang telah merusak pikiran anak-anak kita. Karena itu ayo kita kembalikan ya ikhwani, anak-anak kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada salafus saleh. Itu lihat Habib Ali, min syiddati syauq, karena begitu rindunya, nyaris hatiku terbang untuk menemui kekasih yang ada di sanubariku. Siapa? Dunia? La. Siapa? Orang-orang ashabul jah yang punya kedudukan? Enggak. Yang apa? Siapa mereka? Sayyidina Muhammad SAW.
Siapa? Salafnya, as-salafu as-salihun. Karena itu mudah-mudahan insyaallah Rabbi yarzuqna wa iyyakum insyaallah hubballah wa hubba habibih, wa yuhabbibna ila habibihi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dan menciptakan kita kepada Rasulullah SAW, hatta nakuna muhibbuna lahu wal mahbubuna indahu, sehingga kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi dan juga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.